Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan, dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan usaha saya untuk memenuhi tugas UTS daripada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada kesempatan kali ini kita masih sama-sama diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan. Baik, tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan usaha saya di bidang industri. Adapun nama usahanya yaitu Tegal Bakery Kota Parepare. Nah, Tegal Bakery Kota Parepare ini saya luncurkan dan saya bangun sekitar baru 3 bulan. Adapun namanya saya ambil itu nama tempat, dan bakerinya itulah usaha saya, yaitu roti yang berada di Kota Parepare. Nah, adapun deskripsi dari gambaran industri saya, yang pertama itu bidang usaha. Bidang usahanya itu di dalam bakeri ada pembuatan roti, ada pizza dan aneka kue khas Parepare, dan ini menjadi oleh-oleh khas yang ada di Parepare. Kemudian peluang dan prospek dalam menjalankan bisnis bakeri. Nah, alhamdulillah usaha ini sudah berjalan dengan baik dan menjadi sasaran empuk bagi masyarakat pecinta roti, khususnya di Parepare. Dan bakeri atau nama lain dari roti ini memang sudah sangat populer di telinga masyarakat. Pasalnya roti ini menjadi salah satu makanan yang cukup digemari. Penggemar roti sangat beragam, dari anak-anak hingga orang tua. Rasa roti yang manis dengan tekstur yang lembut membuat tak ada yang bisa menolaknya. Roti sendiri ini memiliki jenis yang sangat beragam, dari roti manis, roti sobek, roti sisir, bolu, roti asin, roti isi, dan lainnya. Memang apabila disebut satu persatu roti kian banyak namanya. Menikmati sepotong roti memang bisa mengganjal perut ketika lapar. Tak heran roti menjadi makanan praktis yang siap disantap setiap saat. Peminat roti yang terbilang besar menjadikan produk ini laris manis. Begitupun peluas bisnis bakeri yang menjadi peluang bisnis tiada habis sepanjang masa, di mana bisnis roti atau bakeri terus tumbuh pesat. Meski usaha roti bukan bisnis baru, namun potensi bisnis ini sangat menggiurkan. Nah, usaha roti menjadi salah satu bisnis menguntungkan yang bisa Anda jalankan. Bagi yang bingung akan memulai usaha apa, sepatutnya untuk mencoba bisnis roti yang menggiurkan ini. Baik, untuk peluang untuk bisnis bakeri ini terbilang sangat bagus dan sangat cerah. Bisnis bakeri menjadi suatu yang menjanjikan, hingga banyak yang tertarik menekuni bisnis tersebut. Peluang usaha makanan dari bahan adonan roti, yakni bakeri, masih terbuka lebar serta sangat menguntungkan oleh siapa saja. Prospek dalam menjalankan bisnis bakeri, prospek dalam bisnis bakeri dapat dikatakan sangat cemerlang
dan menguntungkan, di mana melalui bisnis bakeri dapat mendatangkan keuntungan bombastis. Bisnis yang bergelut dengan olahan bakeri memiliki prospek sangat bagus dalam jangka ke depan. Bisnis bakeri yang sejak dahulu tumbuh hingga sekarang masih berkembang juga tak pernah sepi akan konsumen. Nah, adapun pelaku bisnis bakeri ini bisa dan cocok dijalankan oleh semua orang yang menginginkan bisnis makanan dari bahan adonan roti menguntungkan tersebut. Bagi siapa saja ingin menjalankan bisnis bakeri sangat mudah. Proses produksi bakeri mudah, juga laba menguntungkan. Konsumen bakeri memang tidaklah sulit. Sungguh sensasi nikmat yang disajikan bakeri mampu memikat banyak orang. Konsumen bakeri cukup besar dan tak terbatas, mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Nah, dalam perencanaan usaha roti ini ada dasar hukum yang memikat kita, yaitu dukungan dari pemerintah. Contohnya mengambil surat keterangan usaha di kantor kelurahan setempat. Nah, ini surat keterangan usaha di kantor kelurahan setempat haruslah kita miliki supaya kita dalam menjalankan usaha tidak lagi was-was akan pemeriksaan dari pemerintah. Nah, adapun selanjutnya itu laporan dana. Dana awal diperoleh oleh pengeluaran pribadi, berharap kedepannya dapat terganti dengan penjualan dari usaha tersebut. Jika dalam penjualan belum kembali modal, maka pandai-pandainya kita memutar keuangan tersebut yang masih ada, karena prinsip dari membuka usaha adalah berani mengambil risiko terhadap setiap masalah. Kemudian peralatan yang digunakan dalam bisnis bakeri ini itu membutuhkan beberapa peralatan penting, diantaranya tempat jualan. Nah, itu yang penting sekali, tempat jualan, karena kita tidak bisa menjalankan sebuah bisnis tanpa tempat, tanpa lokasi. Yang kedua itu kompor dan tabung gas, mesin mengaduk adonan, mesin oven, meja, kursi loyang, mengangkat makanan, baskom, pisau, nampan, mesin penggemas, sendok, spanduk, serta peralatan lainnya. Nah, ini peralatan perlu kita miliki dan perlu kita membeli, karena jika kita tidak mempunyai peralatan-peralatan ini, kita tidak bisa menjalankan bisnis bakeri ini, karena bahan atau alat utamanya itu adalah peralatan. Kemudian lokasi strategi dalam berjualan bakeri. Nah, dalam berjualan bakeri Anda bisa menentukan pilihan lokasi yang tepat, strategis dan ramai. Jika Anda tidak memiliki lapak atau jualan, maka bisa berjualan secara online, cukup di rumah saja. Dalam artian marketplace, kita bisa berjualan online di rumah saja, seperti mempromosikan jualan kita di WA, Instagram, dan media-media sosial lainnya. Dan kita juga bisa memanfaatkan seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, dan marketplace lainnya. Kemudian karyawan bisnis bakeri. Karyawan dalam menjalankan bisnis bakeri ini bisa menggunakan satu orang dahulu untuk pemula. Namun jika sekian hari semakin banyak pesanan, maka kita perlu karyawan lebih untuk menjalankan bisnis tersebut, karena kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa karyawan-karyawan kita. Kemudian yang selanjutnya itu harga jual bakeri. Nah, dalam harga jual ini saya sebagai pimpinan dari pada usaha ini itu memberikan patokan harga mulai dari hitungan per buah, itu mulai dari harga 2.000 hingga 5.000 rupiah. Nah, dalam menjalankan usaha saya ini perlu strategi promosi di dalam bisnis bakeri. Pemasaran bisnis bakeri bisa dilakukan dengan membuat bakeri yang enak dan berbeda. Nah, ini juga sebagai bentuk dari kita membuat roti yang beda dari yang lainnya, supaya bisa memberikan daya tarik kepada konsumen-konsumen kita untuk memproduksi apa yang kita buat. Kemudian selain itu dapat memanfaatkan promosi makanan dari bahan adonan roti melalui media sosial. Nah, ini saya jelaskan tadi, baik dari Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya. Keuntungan dalam menjalankan bisnis bakeri ini yaitu
bila Anda memilih terjun dalam peluang usaha bakery ini, yakni merupakan makanan dari bahan dan roti yang digandrungi banyak orang. Kemudian kekurangan bisnis bakery ini, dari segi kekurangannya itu memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat. Nah, perlu kita ketahui bahwa usaha roti di Indonesia itu sangat banyak, apalagi di kota Parepare ini. Jika saya mau hitung-hitung ya hampir ratusan lah pengusaha roti yang ada di kota Parepare ini. Kemudian latar belakang saya dalam membentuk dan menjalankan bisnis Tegal Bakery ini, yaitu bisnis bakery sebenarnya bukanlah bisnis baru di dunia perbisnisan, namun sampai saat ini masih memperlihatkan prospek yang cukup bagus. Bisnis bakery juga banyak memberikan keuntungan. Kita bisa melihat saat ini sangat banyak usaha bakery di mana-mana dengan berbagai macam nama produk, jenis produk yang dijual. Yang membedakan dari usaha tersebut hanyalah kualitas dari masing-masing produk yang dijual. Pada toko bakery yang menjual bermacam-macam produk bakery seperti bakery coklat, keju, tetapi yang membuat orang semakin tertarik ingin membeli produk tersebut adalah banyaknya varian rasa baru dari bakery tersebut. Misalnya saja mocha, abon, dan strawberry. Nah, inilah yang kami terapkan di dalam usaha kami, yaitu memberikan inovasi-inovasi baru untuk pelanggan. Karena jika kita hanya berpatokan sama satu varian rasa, maka pasti pelanggan akan bosan melihat roti itu dan bosan mencoba roti itu. Maka kami dari pengusaha yang ada di Parepare itu UMKM, dalam artian UMKM itu selalu berinovasi, selalu memberikan varian-varian baru, memunculkan varian-varian baru untuk pelanggan, agar supaya pelanggan tidak bosan mencicipi roti tersebut. Kemudian usaha bakery zaman sekarang juga sudah semakin berkembang. Ia tidak hanya berjualan di toko saja, tetapi juga suatu usaha bakery sudah mempunyai kendaraan untuk menjual produknya seperti sepeda dan mobil yang bisa menjangkau pembeli secara langsung dan lebih memudahkan pembeli. Nah, dalam usaha Tegal Bakery ini kami berkolaborasi dengan ojek online, Grab, dan semacamnya, agar pelanggan yang jauh dari usaha kami itu dapat menikmati langsung usaha kami. Kemudian dengan adanya kendaraan untuk menjual produk bakery tersebut secara tidak langsung akan memberi keuntungan yang lebih pada usaha roti itu. Peluang usaha ini merupakan peluang usaha yang bagus untuk orang-orang yang memiliki jiwa usaha, ketekunan, kesabaran, strategi bisnis, dan kreativitas. Nah, dalam usaha bisnis ini kita perlu menanamkan yang namanya nilai jiwa kepemimpinan, jiwa usaha, jiwa ketekunan, kesabaran, dan harus mempunyai kreativitas, inovasi baru, di mana harus kita kedepankan bagaimana supaya usaha-usaha kita ini mampu bertahan hingga terus menerus. Dan usaha roti itu juga perlu yang namanya strategi pemasaran, strategi bisnis, dan semacamnya. Karena jika kita tidak mempunyai rancangan-rancangan untuk kedepannya, yakin dan percaya usaha kita tidak akan bertahan lama. Kemudian analisis SWOT dalam pengembangan Tegal Bakery, usaha Tegal Bakery Kota Parepare. Nah, dalam mengembangkan usaha ini itu perlu memang yang namanya memperhatikan dan perlu yang namanya menganalisis SWOT dalam proses pengambilan dan perencanaan strategi perusahaan. Karena perkembangannya suatu usaha sangat berpengaruh oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal yang terdapat dalam suatu usaha tersebut. Maka kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Nah,
perlu teman-teman ketahui adalah analisis SWOT itu adalah strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Nah, menghubungkan dengan usaha kami di dalam Tegal Bakery Kota Parepare ini banyak, dan kita hubungkan pertama yaitu kita bahas yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Nah, kekuatan merupakan kondisi yang menjadi sumber kekuatan dalam suatu perusahaan. Faktor ini merupakan nilai plus atau keunggulan daripada suatu perusahaan itu. Berikut yang menjadi kekuatan usaha Tegal Bakery Kota Parepare, di antara lainnya itu bisa kita lihat yaitu pemasaran. Nah, pemasaran adalah proses perencanaan pelaksanaan dari perwujudan atas gagasan untuk menciptakan serta memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atas barang dan jasa. Nah, pemasaran terkait dengan bauran pemasaran antara lain aspek promosi dan distribusi. Nah, dalam aspek harga produk dan promosi ini serta distribusi, adapun pertama itu aspek produk. Nah, produk kita yaitu roti. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kami sudah merancang inovasi-inovasi baru untuk bagaimana agar supaya pelanggan tidak bosan akan rasa kita. Ya, kita akan membuat varian-varian baru. Karena sekarang kita itu sudah ada rasa coklat, nanas, rasa stroberi. Nah, kedepannya itu kita akan membuat yang namanya rasa abon dan mocha seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di harga. Nah, tadi saya sudah jelaskan juga harga. Nah, harga ini mungkin tidak terlalu mahal di pikiran pelanggan, karena Rp2.000 itu kita sudah mendapatkan satu roti yang ukurannya cukup besar. Kemudian Rp5.000 itu gabungan varian dan ukurannya juga besar lagi. Kemudian promosi dan distribusi. Nah, promosi ini keuntungan kita itu alhamdulillah kita sudah kita sudah mempromosikan di media sosial seperti WA, WhatsApp, Instagram, dan alhamdulillah juga sudah mempunyai Instagram, namanya Instagramnya itu Tegal Bakery, Tegal Pastry and Bakery Parepare. Kemudian tuh Facebooknya pun sama dengan namanya Instagram tadi. Kemudian WhatsAppnya itu 085 395 765 861. Nah, itu nomor WhatsApp kami dari usaha Tegal Bakery. Sempat dari teman-teman nanti ada yang ingin memesan roti, memesan aneka kue-kue khas Parepare, bisa menghubungi kami. Kemudian di dalam kekuatan kami di Tegal Bakery ini SDM. Nah, sumber daya manusia merupakan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Nah, dalam sumber daya manusia ini kami dari pemilik Tegal Bakery ini selalu memberikan ajaran-ajaran baru, selalu memberikan pelatihan-pelatihan baru kepada karyawan kami agar supaya mereka terlatih, agar supaya mereka selalu memikirkan varian-varian baru untuk kedepannya di usaha kami. Nah, kami sudah juga mengikutkan karyawan kami di pelatihan tata boga. Nah, ini bertujuan agar karyawan-karyawan kami nanti tidaklah kaku akan membuat produk roti di usaha kami. Kemudian selanjutnya itu sertifikat label halal. Nah, sertifikat label halal ini perlu dan sangat perlu dimiliki oleh usaha, karena ini juga sebagai
bentuk bentuk memberikan kepastian kepada pelanggan bahwa benar-benar bahwa roti ini halal untuk kita konsumsi. Kemudian kelemahan atau weakness daripada usaha kami yaitu yang pertama modal. Nah, kami itu kelemahan di modal. Kenapa kami kelemahan di modal? Karena usaha kami kan masih awal dan itulah modal kita sering terlalu rendah untuk usaha. Namun ini tidak menjadi hambatan untuk kami menjalankan usaha, karena di dalam memulai usaha itu memang ada rugi yang perlu kita terima, dan berharap nantinya jika kita mampu untuk memutar keuangan kita, yakin dan percaya usaha kita akan baik. Kemudian kelemahan selanjutnya itu lokasi. Nah, lokasi kami itu sebenarnya cukup strategis. Namun mengapa saya mengatakan kelemahan saya di lokasi? Karena itu lokasi kami tidak berada di pinggir jalan. Nah, ini nantilah kedepannya akan kita benahi. Kemudian pencantuman kadaluarsa. Nah, ini pencantuman kadaluarsa saya masukkan ke dalam kelemahan perusahaan kami, karena belum kami buat label untuk pencantuman kadaluarsa. Kemudian selanjutnya itu peluang atau opportunity. Nah, dalam peluang atau opportunity ini kami ada pelayanan. Nah, pelayanan ini maksudnya yaitu pelayanannya terhadap konsumen. Pelayanan terhadap konsumen termasuk dalam unsur penting dalam komunikasi pemasaran. Pelayanan ke pelanggan dapat meningkatkan hubungan kedekatan antara produsen dan pelanggan serta memantau berbagai keluhan pelanggan. Nah, dalam usaha roti ini itu memberikan pelayanan yang baik, dari ramah terhadap pelanggan, hubungan yang dekat. Kemudian selanjutnya itu terjalin hubungan. Nah, terjalinnya hubungan antara pelanggan dengan pembuat itu akan memunculkan ide atau variasi baru untuk bakeri kami. Kemudian hubungan selanjutnya itu antara pemasok dengan dengan pemilik usaha kami, karena jika kita kurang akan pemasok, otomatis usaha kami, bahan yang kita gunakan akan semakin hari semakin habis, maka kita perlu hubungan antara pemasok. Nah, selanjutnya itu ancaman trends. Nah, dalam ancaman ini saya masukkan hanya satu, yaitu pesaing usaha jenis yang sama. Nah, kenapa saya ambil ini? Karena memang benar sudah banyak sekali usaha yang sama di Kota Parepare ini, yaitu khususnya di dalam usaha bakar ini. Karena jujur ini ancaman yang benar-benar. Contohnya seperti usaha roti yang lainnya itu jenis produknya ada seperti kami. Nah, disitulah ancaman-ancaman itu muncul. Kemudian selanjutnya, nah ini kita bisa lihat beberapa lampiran mengenai usaha kami. Ini pas parate pembuatan roti kami beri pelatihan kepada karyawan kami. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini dia. Nah, ini aplikasi dari pelatihan kami sudah tempat dari penjualan kami serta
pembuatan daripada usaha kami. Nah, itulah pemaparan usaha saya mengenai usaha Tegal Bakery yang berada di Kota Parepare. Untuk kedepannya, harapan saya sebagai pemilik daripada usaha ini, semoga usaha saya dapat semakin lama semakin sukses dan semakin lama semakin bisa memberikan kepada masyarakat sebuah oleh-oleh yang berada di Kota Parepare ini. Adapun harapan saya selanjutnya yang nanti telah melihat video ini, silakan memberikan saran dan kritiknya untuk usaha kami. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak untuk didengar, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.